Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan dikejar oleh kematian, walau kamu tinggal di dalam benteng yang amat kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wallahu khabirum bima ta'malun. Yang sama kita hormati Ahlul Bait, keluarga besar Ibunda almarhumah Samsidat. Samsi artinya matahari, dar perempuan. Jadi matahari perempuan yang bercahaya, yang memberi sinar. Dan matahari itu bersinar. Yunus ayat kelima, kami yang memberi matahari itu bersinar dan kami yang memberi bulan itu bercahaya. Jadi Samsidar artinya cahaya atau sinar seorang perempuan yang telah redup, yang telah terbenam di hari Jumat kemarin. Dan alhamdulillah beliau diselenggarakan dan dapat disolatkan oleh jamaah solat Jumat. Ini salah satu kemuliaan yang tidak dapat kita minta. Itu ketetapan Allah. Dan banyak hadis mendukung yang meninggal di malam Jumat sampai hari Jumat, hadiahnya adalah jamaah sholat Jumat untuk menyelenggarakan jenazah fardu kifayahnya. 40 orang yang menyolatkan, sudah terbuka pintu kebaikan menuju surga. Sekarang kalau di Masjid Raya Andalas sholat Jumatnya mungkin mencapai 500 orang, ya mungkin lebih. Kalau penuh sampai ke belakang, nah itulah hadiah yang diberikan kepada Ibu Samsidah. Jadi betul-betul sebuah sinar yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan perjalanan beliau menuju barzakh dilapangkan oleh Allah, diberi cahaya, diberi ampunan, dan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan pengurus Masjid Raya Andalas, walaupun tidak bisa masuk apa-apa ke dalam karena kita dominan dikuasai oleh ibu-ibu di dalam. Ya. Kepada Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, para imam kita yang kita muliakan, mari kita bersyukur subuh ini setelah rangkaian kajian kita pagi tadi, langkah kita menuju masjid, langkah kita menuju majelis ilmu ini, langkah kita kembali ke rumah kita mohonkan kepada Allah diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa ayah bunda kita, diampuni dosa ayah bunda mertua kita, diampuni dosa kakek nenek buyut kita,
diampuni dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, bil khusus almarhumah Ibunda Samsidan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada tanggal 3 April kemarin kami juga di tetangga kami, Bapak RW kami meninggal di malam Jumat. Kemudian diselenggarakan di masjid kami Darussalam, tidak termuat sampai ke jalan pelaksanaan orang yang menyolatkannya. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Beliau biasanya kemana-mana, ke warung saja dari rumah itu biasa pakai mobil. Karena beliau seorang Kasabdin, ya, dinas pendidikan. Tapi pada hari itu beliau memilih pakai motor dan perginya ke Tiram, dari Padang ke Tiram, tidak pakai helm. Ya, apa artinya? Allah mengatakan, apabila aku telah menetapkan ajal seseorang di satu tempat, aku gerakkan hatinya untuk mendatangi tempat itu, tidak bisa ditagakkan. Itu ada diskusi itu. Sehingga beliau, semua orang sudah mengatakan, Pak Adit, dia panggilan Pak Adit, Pak Adit, Pak kok motor baik kok, tidak lo bayi lem, joto lah, Tiram itu jauh dan rawan. Nah begitu. Nah, apa yang terjadi? Beliau berangkat 5:30, jam 6:30 beliau dilindas oleh mobil ambulan yang pulang mengantarkan pasien ke M Jamil Padang. Itu kondisi, jadi artinya sama-sama meninggal di hari Jumat, tapi beliau pulang tidak utuh karena kecelakaan dilindas oleh kendaraan. Ibunda kita masih dapat diselenggarakan dengan baik, ya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang dijemput hari Jumat ini, kita pun berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimatikan pula di hari baik, dalam keadaan berbuat baik, sedang bersama orang-orang baik, dan sedang banyak berbuat kebaikan. Sehingga baik itu bahasa Arabnya apa? Hasan, hasanah. Maka kalau ia meninggal, husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu, kita ambil dua surat tadi, surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kamu berada, kamu akan dikejar oleh kematian walau kamu tinggal di benteng yang amat kokoh. Hari ini diperlihatkan bagaimana Israel mengatakan tempat yang tidak terjamah oleh senjata apapun. Ia membanggakan drone atau anti drone-nya. Ia membuat sebuah kubah. Jadi negaranya itu dilindungi oleh kubah yang tidak terlihat. Jadi apapun yang jatuh dari arah angkasa atau langit itu akan mental lagi ke tempat lain. Tapi hari ini sudah hancur-hancuran. Di dalam bunker pun mereka dijemput oleh malaikatul maut. Maka malah semakin banyak yang meninggal di dalam bunker. Kenapa? Karena listrik mati, oksigen tidak ada, AC mati, dan itu lebih mempercepat kematian. Jadi sekarang itu di Israel lebih banyak yang meninggal karena oksigen ketimbang karena senjata. Nah, jadi dalam bunker pun kata Allah, kami akan datangkan kematian. An-Nisa 78. Kemudian ada yang mengait-ngaitkan, kalau Palestina itu merdeka, tentu kiamat lagi. Ya. Nah, jawabannya surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah saja yang tahu kapan kiamat akan terjadi.
Itu mutlak gitu. Cuman Allah memberi bocorannya. Puasa kiamat itu Bu akan terjadi hari Jumat. Kini hari Senin. Kita tunggulah hari Jumat besok. Tidak? Atau Jumat yang akan datang. Namun ada lagi hadis yang mendukungnya. Kalau masih ada yang menyebut namaku, Allah, 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 aku tunda kiamat 40.000 tahun. Jadi artinya apa? Kalau ingin kiamat itu terus tertunda, banyaklah menyebut nama Allah. Itu satu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah saja yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Yang kedua, wa yunazzilul ghaisa. Allah saja yang tahu di mana hujan akan turun. Awak cuma dia tahu. Kata Mirwan tadi, gabak di hulu tando kahujan. Cewang di langit tando kapane. Ada lagu Minangnya, disangko disangko pane sampai sore, kira hujan tengah hari. Itulah kerja Allah. Dan di dalam hadis-hadis kita temukan, setetes pun dia tidak berani, tidak berani melangkaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga sering saya pernah bertemu di jembatan Andaleko, datang dari arah Persimpangaru, di balik jembatan ini hujan labek sinar. Kami tagak bersama-sama menunggu, dan diberi kesempatan untuk memasang mantel bagi yang pakai motor. Itu ketetapan Allah. Dan dahsyatnya air hujan ini Bapak Ibu, kalau satu truk tangki itu diturunkan dari langit dalam keadaan berbungkak, maka rumah ini habis, hancur. Maka di dalam surah Fatir Allah sebutkan, kami turunkan hujan itu dengan kadarnya. Jadi ada gerimis, rintik, kemudian lebat. Begitulah Allah mengaturnya. Dan kita lihat awan itu Bapak dan Ibu mengandung jutaan kubik air. Tapi begitu pesawat lewat di situ, terjadilah goncangan sedikit, tapi bisa ditembus. Tapi di dalamnya ada jutaan kubik air yang siap untuk diturunkan. Yang volumenya kemarin di bulan November, tanggal 27 November 2025. Sehingga 3 provinsi hancur berantakan. Itu jawabannya surat 6 ayat 6. Kami turunkan hujan tidak berhenti selama seminggu. Kami turunkan hujan tidak berhenti selama seminggu. Maka kami robah jalan-jalan mereka menjadi sungai-sungai. Lihat nanti surat 6 ayat 6. Surat Al-An'am ayat 6. Yang ketiga dalam surah Luqman ayat 34 itu, wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa yang ada dalam rahim perempuan. Ditanya, kamu pernah mendampingi Profesor Dr. Kaswaimi waktu rumah sakit Bunda Jaya-Jayanya, kamu pendamping pasiennya ketika itu. Setiap ditanya, Pak Prof, anak kami apa kok? Padusi, tadi USG, tadi caliak, tadi teropong di komputer. Tahu-tahu ketika lahir laki-laki. Itulah. Dalam surah As-Saff ayat As-Su'ara ayat 4950, Allah menyebutkan, aku yang memberi dalam rahim itu anak perempuan, aku yang memberi anak laki-laki, aku memberi kedua-duanya, atau aku tidak beri sama sekali untuk orang yang ku kehendaki. Itu Allah yang menentukan. Wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham. Jadi Allah saja yang tahu apa yang ada di rahim perempuan. Dan Allah juga sudah tunjukkan, puasanya aku yang menentukan siapa dapat anak perempuan, siapa dapat anak laki-laki, siapa yang dapat keduanya, atau ada yang tidak dapat sama sekali. Nah, proses yang terjadi di rahim itu, Bapak dan Ibu, lihat surat Al-Haji ayat 5.
Kami yang mempertemukan setetes air berubah menjadi segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, daging membungkus tulang-tulang, kemudian kami sempurnakan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Disempurnakan. Jadi bergabung itu surat Al-Haji ayat yang ke-5, kemudian di dalam surat Sajadah ayat 8, 9, 10. Itu proses kejadian kita di alam rahim. Karena alamonya 9 bulan 10 hari. Sehingga lah keluar lagunya dah. Ya, lah keluar lagunya. Tapi proses kejadiannya sempurnanya itu 3 bulan 10 hari. Lengkap sempurna di dalam rahim itu seorang anak itu 3 bulan 10 hari. Itu makanya idah ibu 3 bulan 10 hari. Ya. Atau sampai bulan 10 hari karena idah ibu 2. Kalau ibu meninggal berpisah dengan suami dalam keadaan bercerai, bertengkar, itu idahnya 3 bulan 10 hari. Tapi kalau meninggal berpisah dengan suami dengan meninggal, itu idahnya sampai bulan 10 hari. Pak kok berbeda ya? Kalau berpisah karena bercerai, itu emosionalnya capek sehatnya. Aden lo karena gara-garaan. Ya, sehingga 3 bulan 10 hari lah boleh menikah. Tapi kalau berpisah karena meninggal dalam keadaan berkasih sayang, itu lukonya dalam, ya sedihnya lama, maka idahnya sampai bulan 10 hari. Pak dudukkan itu. Nah, Bapak dan Ibu, yang keempat dalam surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Apakah awak pulang dari rumah ko sampai dari rumah Bu Samsidar sampai ke rumah masing-masing, Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah. Ya, tadi dikatakan ada diskusi, kalau ajal kita ditetapkan di satu tempat, kare setiawak pergi ke situ. Ada yang berjali anaknya, dia berangkat sampai ke kampung sebentarnya, ada yang ke Pekanbarunya, ada yang ke Batamnya. Tahu-tahu ajalnya sudah menunggu di sana. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, oleh sebab itu jangan pilih-pilih waktu, jangan pilih tempat. Marilah kita berzikir kepada Allah seperti ayat yang kita baca di awal salat subuh tadi. Faskuruni askurkum. Ingatlah kepadaku, nanti aku akan ingat kepadamu. Di mana? Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ingatlah Allah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Kapan masanya? Bukratan wa asila, pagi dan petang, siang dan malam. Nah, Bapak dan Ibu, ini untuk kita yang tinggal. Untuk Ibu Samsidar, sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan amal-amal ibadah beliau, tentu ibu-ibu lebih tahu. Karena hari ini digerakkan hati kita datang ke rumah beliau. Ya, kebaikan beliau mari kita contoh. Kilap salah beliau mari kita lupakan dan kita mintakan ampun kepada Allah. Semoga kita bisa menyusul beliau dalam keadaan husnul khotimah di hari yang mulia dan diselenggarakan oleh orang yang sangat banyak untuk menyolatkan jenazah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Bapak Ibu yang dapat kita bahas pada pagi ini. Karena di dalam ruangan ini, kalau Bapak itu kelebihannya Pak di luar kini santai saja. Kami di sekolah Bapak lu Pak. Nah, itu bedanya nikmat. Nah, tadi yang di luar tidak dapat masuk ke dalam merasa rugi deh di luar sawah. Tahu-tahu kita lah masuk ke dalam, berubah oksigen karbon dioksida, sudah berebut kita. Ya, oksigen berkurang,
karbon dioksida sudah naik. Jadi kalau lama-lama awak biko pingsan loh. Ya, itu yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut wa najata minan nar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dapat kita sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.